Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama dan utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya. Kita masih diberikan kenikmatan hidup, kenikmatan sehat, serta kenikmatan iman dan Islam. Salatu wassalamu ala rasulillah, dan salawat bermahkotakan salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan alam Nabi bana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, yang semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita kemudian buka dengan membaca surat Al-Fatihah, juga doa sebelum belajar. Mari kita angkat tangan, kemudian tundukkan pandangan kita. Kita buka dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Kita lanjutkan dengan kemudian membaca doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Baik, selanjutnya mari kita kemudian lihat slide yang kemudian ada di depan kita. Nah, judulnya adalah meyakini kode dan qadar melahirkan semangat belajar. Belajar dan bekerja ya. Oke, melahirkan semangat bekerja. Nah, namun sebelum itu, tugas pertama kalian adalah kemudian membaca surat Al-Fatihah dan kemudian berikan tanda menuliskan surat Al-Fatihah plus membacakan surat Al-Fatihah dan memberikan tanda mad tabi'i yang ada pada surat Al-Fatihah ya. Kemarin kita sudah belajar surat Al-Fatihah ya. Nah, ini peta konsep yang kemudian kita akan pelajari dengan anak-anak semua. Hakikat kode dan qadar yang pertama itu yang akan kita pelajari. Kemudian beriman kepada kode dan qadar. Yang ketiga adalah hikmah iman kepada kode dan qadar. Ketika sudah mempelajari tiga hal ini, maka diharapkan kita semua meyakini kode dan qadar yang membuat semangat taat dalam berusaha ya. Baik, selanjutnya adalah kita masuk ke cerita pencuri dan hakim yang cerdik. Ada yang pernah dengar tidak? Jadi dalam sebuah masa ada seorang pencuri dijatuhi hukuman oleh seorang hakim karena dia kemudian melakukan aksi pencurian. Ketika di pengadilan diketok palu, tek tek tek, hukum. Namun sebelum itu ternyata sang pencuri itu mengajukan keberatan. Dia berkata, "Wahai hakim, tahukah engkau bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menulis seluruh takdir yang ada di bumi ini 50.000 tahun yang lalu." Nah, ini berdasarkan hadis ini ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencatat takdir setiap manusia 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, hadis riwayat Muslim. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, adalah perkataan baginda Nabi Muhammad SAW. Waduh, ini ya
maling cerdik sekali, agar dia bisa keluar dari jerat. Kemudian hakim dia berkata bahwa apa yang aku lakukan ini sudah kemudian ditulis di Lauhul Mahfuz, ya. Semuanya sudah tertulis, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa karena yang aku lakukan sudah tertulis, sudah Allah takdirkan 50.000 tahun yang lalu, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Luar biasa ya. Bagaimana sikap hakim itu? Kalau kalian jadi hakim, apa yang akan kalian lakukan? Oh iya juga ya. Ya sudahlah. Memang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Ya sudah. Berarti dibebaskan saja. Karena memang sudah takdir Allah dia itu mencuri. Waduh. Bahaya itu ya. Kalau begitu, yang hari ini menjadi pelacur, yang hari ini kemudian menjadi pembunuh, itu juga sudah takdir Allah juga. Aduh, gimana nih menurut teman-teman semua ya? Namun ternyata dalam cerita itu sang hakim juga cerdik teman-teman semua. Ketika kemudian sang pencuri mengatakan bahwa saya ini mencuri karena kemudian sudah ditakdirkan, buktinya di Lauhul Mahfuz sudah ada, ya. Bukankah baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir setiap manusia 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadisnya sahih. Waduh. Maka kata si hakim, aku pun menghukum kamu karena sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Maka ketika kemudian hakim itu telah mengatakan begitu, nah barulah kemudian sang pencuri dieksekusi, ya. Nah, jadi gimana nih yang benar? Nah, itu hakimnya juga cerdik ya, seperti itu. Nah, maka jadi di dalam surat Al-Balad ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah kami tunjukkan kepadanya dua jalan hidup, baik dan buruk, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hadainahun najdain, ya, telah kami tunjukkan kepadanya dua jalan hidup, baik dan buruk, ya. Wa hadainahun najdain. Jadi manusia itu sudah Allah tunjukkan, ya, bahwa kemudian ada jalan hidup yang baik dan ada jalan hidup yang buruk, seperti itu, ya. Kemudian sisi lain baginda Nabi SAW bersabda, oh enggak ya, masih hadis, masih ayat Al-Quran, setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Jadi setiap manusia, setiap diri itu bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, ya. Jadi cara kita memahami, nah ini yang pertama hadis, kemudian ini yang kedua tentang ayat Al-Quran, seperti itu firman Allah. Juga yang ketiga ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian ada hadis yang bicara tentang Lauhul Mahfuz, ya, takdir yang ditulis Allah di Lauhul Mahfuz, ini berbicara tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala, bahwa ilmu Allah itu meliputi semuanya. Allah tahu apa yang akan terjadi, itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan kemudian perbuatan manusia, nah itu terkait dengan kita, ya, bahwa Allah memberikan petunjuk kepada manusia yang baik dan yang buruk. Nah, mau ambil yang mana? Kalau kemudian kita ambil yang baik, maka kita bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat. Kalau kita ambil yang buruk, juga kita akan bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat. Kita akan mendapatkan balasan dari setiap pilihan yang kemudian sudah kita lakukan, ya. Jadi jangan kaitkan perbuatan kita dengan ilmu Allah.
ilmu Allah kita nggak akan bisa jangkau. Ya, Lauhul Mahfuz seperti apa, ya, itu nggak akan bisa kita jangkau. Ya, jadi jangan kaitkan ilmu Allah dengan perbuatan manusia. Ya. Jadi jangan kaitkan ilmu Allah dengan perbuatan manusia. Kita tidak memahami ilmu Allah, tapi yang kemudian kita fahami, kita diberikan pilihan. Nah, kita masuk pembahasan qada dan qadar. Ya. Nah, tapi sebelum itu, mari kita kemudian lihat bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita. Hari ini banyak orang bermaksiat, ada juga yang kemudian mengatakan ketika sudah bermaksiat, ada yang berzina, ada yang kemudian membunuh orang, mabuk dan seterusnya. Dia bilang, ya gue ini begini adanya, ya nggak bisa gue dipaksa misalnya, karena memang Tuhan mungkin menciptakan manusia ada yang baik dan buruk, dan gue adalah orang yang diciptakan buruk. Wah, itu salah besar. Dari mana dia tahu bahwa Allah menakdirkan dia sebagai orang yang buruk? Ya. Padahal dia diberikan pilihan. Semua manusia diberikan pilihan. Mau kemudian mengambil jalan yang baik atau yang buruk. Kan tadi disampaikan, ya, bahwa kemudian Allah memberikan petunjuk pada dua jalan, baik dan buruk. Nah, adapun manusia itu mengambil yang baik, itu pilihan dia, dan manusia mengambil yang buruk, itu juga pilihan dia. Maka setiap manusia, setiap jiwa itu bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, atas apa yang telah dipilihnya. Ya. Nah, hari ini begitu. Hari ini banyak orang yang kemudian dalam tanda petik tidak memahami apa itu qada Allah, ya, takdir Allah, sehingga kemudian akhirnya menyalahkan takdir Allah. Ya, seakan-akan perbuatan buruknya hari ini adalah memang takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Nah, saya hari ini berbuat begini atas izin Allah juga. Salah juga itu, ya, cara memahaminya. Lantas bagaimana kita memahami qada itu? Nah, ini hakikat qada dan qadar. Qada itu adalah segala kejadian yang terjadi pada area yang menguasai manusia. Nah, manusia itu, anak-anak, hidup pada dua area. Yang pertama, area yang menguasainya. Yang kedua, area yang dikuasainya. Pertama, area yang menguasainya, ya, contohnya nih, ya. Contohnya misalnya, kamu lahir dari rahim seorang ibu. Nah, kamu nggak bisa milih ibu mana yang kemudian melahirkan kamu, nggak bisa. Nah, itu area yang menguasai kita, area yang menguasai manusia. Maka pada hal ini, ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menerima. Itu qada, ya, qada Allah Subhanahu wa taala. Mata kita, ya, bola mata kita itu warnanya hitam, biru, orange dan seterusnya. Itu qada, ya, itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kejadian yang kemudian ada pada area yang menguasai manusia, ya. Kemudian telinga kita besar apa kecil, itu juga sama, itu qada. Kulit kita hitam atau putih, ya, sawo matang dan seterusnya, itu qada Allah Subhanahu wa taala. Area yang menguasai manusia seperti itu, ya. Nah, kemudian kita harus pahami ini. Apa perbedaan area yang menguasai manusia dan area yang dikuasai oleh manusia? Area yang menguasai manusia, ya, berarti manusia tidak mampu menolaknya. Nah, ketika kemudian demikian, maka tidak dimintai pertanggungjawaban. Apa kita dimintai pertanggungjawaban karena lahir dari rahim ibu kita yang kemudian hari ini? Nggak akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa kamu lahir dari rahim ibu yang begitu? Misalnya, nggak ada, ya. Misalnya anak seorang pelacur, ya. Kenapa kamu lahir dari rahim ibu seorang pelacur? Allah nggak akan tanya. Itu nggak akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang lahir dari ibu seorang muslim, dari ibu seorang Nasrani, dari ibu seorang pelacur dan seterusnya, itu nggak akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Karena
bayi itu sendiri tidak mampu menolaknya. Itu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan kemudian area yang dikuasai manusia, nah ini ya, manusia diberi pilihan, dan kelak atas pilihannya itu manusia dimintai pertanggungjawaban. Ya. Jadi kalau kemudian kita hari ini mendengarkan video ini seluruhnya atau sebagian, padahal Pak Ilham meminta semua tidak di skip, mendengarkan sampai menit terakhir. Nah, kemudian antum screenshot, di menit terakhir kalian screenshot, padahal tidak menonton sampai akhir. Nah, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kan ada pilihan, nonton benar-benar sampai akhir atau cuma nonton akhirnya, awal, tengah, dan akhir. Kemudian di screenshot, dikasih ke Pak Ilham. Nah, itu dimintai pertanggungjawaban nanti. Ya. Nah, itu area yang kita kuasai. Kita benar-benar belajar atau hanya sekedar absen di WhatsApp, itu juga kemudian dimintai pertanggungjawaban. Nah, jadi dalam kehidupan manusia itu ada dua area. Area yang menguasai manusia tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua adalah area yang kemudian dikuasai oleh manusia. Nah, di sanalah kemudian manusia punya pilihan, dan atas pilihannya itu manusia dimintai pertanggungjawaban. Jadi ketika ada orang maling, nah perbuatan malingnya itu adalah area yang kemudian dia, ketika misalnya maling karena memenuhi kebutuhan keluarga misalnya, nah dia punya pilihan memenuhi kebutuhan keluarga itu bisa dengan mencuri, tadi ya pilihannya itu pilihan yang buruk, atau kemudian dia memilih pilihan yang baik dengan kemudian mencari nafkah yang kemudian sesuai dengan syariat. Nah, atas pilihannya itu manusia akan kemudian dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan besarannya berapa, itu adalah area yang menguasai manusia. Orang bekerja ternyata sebulan hanya dapat 1 juta misalnya, ya. Nah, besarannya itu dari Allah. Sedangkan cara menjemputnya itu pilihan manusia. Ya, maka kemudian bila ada kemudian termasuk juga jodoh, ya. Jodoh itu adalah area yang menguasai manusia. Karena Allah yang menetapkan jodohnya siapa. Tapi cara menjemputnya kita yang memilih. Ya. Jodohnya siapa itu ketetapan Allah. Tapi cara menjemputnya itu yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa? Cara menjemputnya dengan cara dihamilin dulu misalnya. Wah, kan ada juga tuh yang begitu. Ya. Ada orang yang kemudian menikah karena hamil duluan. Nah, akhirnya kemudian dinikahkan. Itu dimintai pertanggungjawaban dan seterusnya ya. Nah, itu kemudian kodo, ya, area yang menguasai manusia, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana dengan qadar? Kalau qadar adalah khasiat, sifat dan ciri khas yang Allah tetapkan pada seluruh makhluk, ya. Api membakar, ya. Kayu terbakar, es dingin, api panas, manusia butuh makanan, manusia butuh cinta. Ya. Api membakar itu adalah khasiat, ciri khas yang Allah tetapkan pada api, ya. Kayu terbakar, kalau kayu sebaliknya dia terbakar, itu khasiat, ya. Es dingin, api panas, ya. Manusia butuh makanan, itu juga khasiat yang Allah kemudian, sifat ciri khas yang Allah berikan kepada manusia. Begitupun hewan, ya, butuh makanan. Manusia butuh cinta, ya sama, ya. Ya, ketika kemudian manusia butuh cinta misalnya, cara memenuhinya itu yang akan kemudian dimintai pertanggungjawaban, ya. Jadi setiap kemudian makhluk Allah itu punya ciri khas, punya hak, Allah tetapkan khasiat, ya. Seperti itu. Nah, terkait dengan kemudian perbuatan manusia, maka
api ini sifatnya netral, membakarnya bisa membakar apa saja. Kalau dibuat untuk membakar, untuk memasak ya, misalnya membakar panci, yang kemudian panci itu dipakai untuk kemudian memasak air itu nanti kemudian dipakai untuk minum, itu jadi baik ya. Tapi kalau api itu dipakai untuk kemudian membakar misalnya sebuah gedung ya, untuk menghilangkan barang bukti misalnya, itu jadi buruk. Itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ada misalnya seorang pejabat tersandung sebuah kasus, apakah itu korupsi atau suap dan lain sebagainya, maka si pejabat ini ya membakar sebuah gedung yang di dalam gedung itu terdapat berkas-berkas bukti, kejahatan daripada si pejabat itu. Dibakar itu gedung dengan apa? Dengan api. Apinya salah nggak? Nggak salah. Allah tetapkan khasiat pada api itu membakar. Nah, manusia yang kemudian melakukan hal itu, membakar gedung itu, yang kemudian akan kelak dimintai pertanggungjawaban ya. Kayu terbakar, es dingin ya, api panas dan seterusnya ya. Manusia butuh cinta. Nah, manusia butuh cinta misalnya, butuh kasih sayang ya. Ketika kemudian dia cinta itu netral, tapi ketika kemudian melampiaskan atau menunjukkan kecintaannya ya, itu dengan sesuatu yang salah, misalnya jelas-jelas belum menikah tapi sudah kemudian tidur bareng ya, nah itu yang kelak nanti dimintai pertanggungjawaban. Seseorang jatuh cinta itu adalah sesuatu yang wajar, karena Allah kemudian memberikan sebuah khasiat ya, sifat manusia itu butuh cinta, tapi melampiaskan cinta atau mewujudkan bentuk cinta seperti apa, itu yang nanti dimintai pertanggungjawaban. Kalau dengan menikah itu jadi berpahala, kalau sebaliknya dengan jalan pacaran dan lain sebagainya yang melanggar syariat, itu jadi berdosa. Nah, jadi itu anak-anak kemudian terkait dengan qada dan qadar, pembahasan sekilas terkait dengan qada dan qadar. Minggu depan insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan qada dan qadar. Namun setidaknya tadi